Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan di forum yang luar biasa ini. Salam hormat saya kepada Dr. Eka Cahya dan juga reng-rengan di Hilmi, juga Ustaz Diana mungkin sudah hadir ya. Juga Ustaz Diana, guru kami juga, alhamdulillah, dan juga rekan-rekan intelektual muslim yang insya Allah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mohon izin pakai masker karena masih dari lingkungan rumah sakit, dan hari ini memang kita mengerjakan vaksinasi massal untuk masyarakat umum. Hari ini sekitar 600 orang yang divaksin di Hasan Sadikin. Dan saya harapkan juga nanti rekan-rekan pun bervaksin ya, dalam rangka untuk benteng terakhir pertahanan tubuh kita dalam menghadapi virus COVID-19 atau virus SARS-CoV-2. Sebenarnya apakah suara saya jelas nggak ya? Terdengar jelas, Pak. MC terdengar? Ya, alhamdulillah. Terdengar jelas, alhamdulillah, Pak. Terdengar ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, saya akan share screen ya. Mohon izin selama presentasi saya off cam karena biasanya suka ada kendala di suara. Ya. Oke, sudah terlihat slideshow-nya? Ya. Sudah ya? Ya. Baik, terima kasih. Saya diminta untuk berikan pandangan masalah pandemi COVID-19 ini dalam perspektif sains. Jadi ciri khas sains itu bisa direpetisi, diulangi, ya. Karena dia bukan mukjizat, dia bukan sulap, dia bukan sebuah karomah gitu ya. Jadi setiap orang yang mempelajari itu bisa memahaminya, dan setiap orang yang mempraktekkan itu akan menghasilkan hal yang serupa jika diikuti prosedurnya secara benar. Jadi jika misalnya PCR ataupun swab test PCR dilakukan di Indonesia, prosedurnya sama dengan yang dilakukan di Cina ataupun di Israel ataupun di Arab Saudi, ya. Jika prosedur yang ditempuh sama, maka keakuratannya pun akan sama. Gitu. Itu adalah dari sisi sains. Maka kalau produk sains ini bebas nilai, dia terkategori hasil dari pemikiran ilmiah yang memang dikembangkan atau dibangun didasarkan kepada suatu proses pengamatan terhadap fakta, ya, identifikasi fakta, pendalaman terhadap fakta, sehingga sifatnya ini terus berkembang. Apalagi pada saat menghadapi virus corona ini, dulu mungkin infonya hidroksikloroquine bisa digunakan untuk obat COVID-19. Terus belakangan ke sini ternyata itu ditinggalkan karena tidak efektif. Dulu misalnya azitromisin itu digunakan untuk COVID-19, sekarang sudah tidak dipergunakan lagi sebagai terapi utama. Begitu juga dengan oseltamivir dan sebagainya. Itu kenapa? Karena tergantung kepada hasil dari riset, hasil dari penelitian, pendalaman terhadap fakta, ya, sehingga kemungkinan besar akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berkembang, berbeda antara masa ke masa. Apabila faktanya berubah, maka kondisinya pun akan berubah. Oke, makanya wajar, saya menganggap wajar jika misalnya ada yang meragukan vaksin Sinovac gitu yang sekarang ini, yang mereknya itu CoronaVac, karena dia diujikan bukan kepada varian Delta saat. Ya, jadi masih ada orang ini efektif tidak ya gitu ya, dan sebagainya. Jadi orang masih berupaya mengidentifikasi, dan tentu jawabannya adalah jawaban yang sifatnya ilmiah juga, bukan asumsi, bukan jawaban yang sifatnya
apa istilahnya opini saja ya, tapi harus ada sumber datanya. Nah, jadi ini menarik, nanti mungkin kita bisa diskusi. Adapun nanti perspektif syariah akan disampaikan oleh Ustadz Yuwana ya, karena ini pandangan khas dari Islam terkait dengan masalah solusi COVID-19. Bila kita melihat dari tahun ke Recording tahun in progress. Terkait dengan kondisi ekonomi ya, seperti halnya ekonomi sebagaimana pola ekonomi kapitalis yang sifatnya fluktuatif, kita menemukan di sini beberapa kondisi krisis ya, tahun 97 gitu ya, lalu tahun 2001 terjadi 9/11 ya, lalu depresi parah itu terjadi subprime mortgage dulu di Amerika gitu ya, tahun 2009, dan sempat ingin pulih tapi habis lagi oleh corona di tahun akhir 2019 dan masuk ke 2020 gitu ya. Ini cukup memberikan suatu kondisi yang memukul kondisi perekonomian dunia. Jadi ekonomi kita ya seperti ini ya, di dunia dengan pola kapitalis. Nah, lalu bila kita lihat juga, ini saya baca ya sebentar, terkait dengan konflik ya, efek dari COVID-19 terhadap situasi konflik di berbagai negara. Di sini misalnya di Libya, Irak, Syria, Kolombia, Mali, dan Nigeria ya, di sini terjadi kondisi di mana pasukan-pasukan kelompok-kelompok bersenjata ini mendapatkan keuntungan dari adanya distraksi global yang diakibatkan oleh pandemi. Jadi kelompok ini menjadi lebih mendominasi kembali gitu ya. Sudan Selatan dan Ukraina di sini merubah pola krisis ya, pola manajemen krisis yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini di Nigeria, Filipina, dan juga Meksiko ya, ini negaranya itu menggunakan kekuatan militer untuk memerangi sipil. Ya. Jadi lebih menekan masyarakat dengan kekuatan militer. Kalau misalnya di Kenya, Honduras, dan juga India, ya ini diakibatkan oleh adanya PPKM ataupun lockdown gitu ya, sehingga masyarakat ini tertekan secara sosial ekonomi. Adapun di Kamerun dan Kolombia ini terjadi gencatan senjata. Jadi cukup berpengaruh juga kondisi COVID ini terhadap situasi perpolitikan. Indonesia mungkin tidak termasuk ya karena kita merasakan sendiri mungkin bagaimana kondisi politik di Indonesia pasca COVID. Nah, adapun terkait dengan capaian Sustainable Development Goals ya, di sini memang lumayan terganggu pada saat ada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, ya, mengurangi angka kelaparan, terus juga terkait dengan jaminan kesehatan, masalah pendidikan, ya, gender equality dan lain sebagainya. COVID ini ternyata berimpact sangat-sangat berpengaruh kepada pencapaian Sustainable Development Goals. Ya. Jadi kalau teman-teman membaca terkait dengan SDGs ini yang dijadikan oleh PBB sebagai arah tujuan dunia ini kemana ya. Sebelumnya MDGs ya, Millennium Development Goals, ternyata banyak gagal-gagal, akhirnya dirubah jadi Sustainable Development Goals ya. Nanti kita tinggal lihat saja bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, dan biasanya memang para intelektual didorong untuk mensukseskan ini ya, berkontribusi untuk mensukseskan Sustainable Development Goals. Adapun efeknya terhadap pendidikan bagaimana gitu ya. Ini ada yang orang-orang yang calling, ada yang loose learning. Yang kehilangan sekolahnya artinya hampir 180 negara ini ya. Ini mengetahui bahwasannya sekolah harus ditutup. Ya, dan menjadikan 1,6 juta miliar ya, billion. 1,6 juta miliar orang, anak-anak itu dan juga remaja ini tidak bisa bersekolah ya. Dan disebutkan 5 bulan sekolah tutup ini menghasilkan 0,6 tahun pengurangan kualitas dari pendidikan tersebut. Ya, jadi lumayan cukup besar ya, 0, sekira 7 bulan gitu ya. 5 bulan sekolah ditutup,
kualitasnya sangat menurun. Jadi memang itu efek ya pada saat kita tidak bisa mengendalikan COVID, ya otomatis kan kita bertahan antara menyekolahkan anak kita dengan resiko adanya penularan, ataukah tetap di rumah dengan resiko adanya penurunan kualitas dari pendidikan anak-anak kita. Nah ini yang jadi kenapa ada penurunan kualitas pendidikan ya? Karena orang tua kan tidak sama gitu ya, tidak sama orang tua itu kemampuan mendidiknya. Adapun lost learning, orang yang akhirnya anak-anak tidak belajar, ya. Nah, jadi ada banyak anak-anak yang akhirnya tidak punya peluang untuk mereka bisa belajar, ya. Atau anak-anak lupa apa yang telah mereka pelajari, ya banyak gitu ya. Yang mungkin anaknya sekolah tahfidz gitu ya, terus juga hafalan-hafalan jadi hilang semua gitu ya, karena di rumah jarang dimurojaah, orang tuanya sibuk bekerja gitu ya. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Ya. Di sini dinyatakan bahwasannya kaum wanita ini lebih beresiko, ya, lebih parah kondisinya, dia bisa terjadi dropping out dari sekolah secara permanen. Nah ini adalah ada kondisi loose schooling dan juga loose learning. Nah ini mungkin nanti yang akan dibahas juga nih di intelektual ya terkait dengan dua fenomena ini menarik. Nah kalau kita lihat juga di sini terkait dengan adanya varian baru ya, varian baru. Ini original virus dari Wuhan itu R0-nya tingkat penularan itu 1/2 orang gitu. Kalau di Eropa pada saat first wave-nya itu bisa menulari 3 orang. Berapa lama dia bisa menulari ke 2 orang sampai 3 orang di jangka waktu 4 hari. Jadi saya kadang saya suka ngasih contoh, misalnya di rumah kita ada 5 orang. Seorang itu terkena gitu ya. Seorang terkena, 4 hari kemudian itu 2 orang lain terkena dan 2 orang tidak terkena, karena memang sifat karakternya demikian ya. Kadang dia menulari dua orang gitu. It's enough gitu ya, bagi virus ini. Ada varian alfa, ada varian delta. Nah delta ini yang sekarang kita hadapi, ini tingkat penularan cukup tinggi, 5 sampai ke 8 orang. Jadi saat ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya memutuskan isolasi mandiri tanpa memahami prosedur isolasi mandiri, sehingga kemungkinan besar akan menularkan kepada keluarganya. Sedangkan keluarganya dia apapun tidak paham terkait pencegahan penularan, ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka beraktivitas keluar, ya nularin lagi ke orang lain, ya. Jadi selama banyak sekali orang-orang yang isolasi di rumah tanpa ada standar standar kewaspadaan terkait dengan penularan virus, maka ini tidak akan selesai-selesai. Gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, setiap solusi itu pasti ada lubangnya. Setiap solusi itu pasti ada kelemahannya, ya. Baik itu self protection gitu ya, ataupun adanya responsibility for others gitu ya. Terus juga ada dukungan pemerintah, social protection dan support from business. Ini akan sebenarnya mengurangi resiko dampak dari adanya penyebaran virus tersebut, ya. Nah, ini namanya Swiss cheese respiratory virus pandemic defense. Ya, jadi ini adalah untuk mempertahankan individu anggota masyarakat dari adanya virus corona ini. Nah, setiap satu solusi ini pasti ada kelemahannya. Tidak semua orang ini physical distancing atau stay home if sick gitu ya. Nah, pasti mereka itu ada yang memaksakan keluar ya. Nah, cuma kalau misalnya semuanya ini lubangnya makin tinggi. Tapi kalau misalnya sudah ketat nih semua, pasti ada lubangnya ya. Nah, apa preventifnya? Pakai masker kalau keluar rumah gitu ya. Pakai masker juga suka ada masih jebol-jebolnya. Nah, hand hygiene gitu ya. Nah, avoiding touch your face gitu ya, untuk mencegah jangan sampai itu masuk ke dalam saluran mukosa. Jika ada di lingkungan padat, jika ada di lokasi padat, limit your time, batasi waktu Anda ya. 5 menit kah, 10 menit kah gitu ya, 15 menit maksimal. Jangan sampai berjam-jam di dalam kondisi yang padat. Nah, sampai ini adalah personal responsibility ya. Personal responsibility yang bisa dilakukan untuk kita menjaga komunitas kita dari virus ini. Karena penyakit ini bukan hanya individual disease gitu ya, tapi memang
infectious disease yang ini sangat-sangat bisa menular. Seperti diabetes, seperti kolesterol yang memang hanya dirinya sendiri, nggak akan nular ke istrinya, nggak akan nular ke anaknya gitu. Tapi kalau infeksi seperti ini, nah ini ada resiko penularan. Karenanya berbeda dengan penyakit pada umumnya. Gitu. Nah ada juga yang memang tanggung jawab bersama, ya tanggung jawab bersama. Pertama dilakukannya suatu testing dan juga tracing, penelusuran, ya, pelacakan yang sifatnya cepat dan sensitif. Ventilasi udara, penyaringan udara itu harus benar. Lalu juga apa? Ada government messaging, ya. Yaitu apa? Ada upaya dari pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat. Lalu ada dukungan keuangan, ya. Jadi kayak kasus sekarang masyarakat dibatasi kegiatan, mereka tidak bisa bekerja, tapi mereka pun tidak bisa makan, kan jadi masalah. Ya. Karantina dan isolasi. Dan terakhir adalah apa? Vaksin. Ya. Jadi ini adalah solusi-solusi yang harus dijalani, ya, supaya apa? Supaya COVID ini segera berakhir. Nah, multiple layer, ya. Nah, physical distancing apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini sebagai edukasi juga kepada rekan-rekan di sini, ya. Jadi kalau dirubah social distancing dirubah jadi physical distancing. Anda masih boleh melakukan aktivitas sosial, cuma harus menjaga jarak, ya. Batasi 1,5 meter, jangan berkumpul lebih dari 5 orang. Gitu. Hindari kerumunan. Nah, ini contoh ya, mungkin grafik ini sudah sering dilihat gitu ya. Ini dijelaskan saja. Ini terjadi tahun 1918 saat terjadi pandemi flu ya, yang disebut dengan flu Spanyol, Spanish flu. Ini terjadi di dua negara bagian Amerika, ada Philadelphia dan ada di St. Louis. Philadelphia, di negara Philadelphia terjadi kasus pertama itu di September tanggal 17 ya. Nah, lalu apa? 3 Oktober gitu ya. Dilakukan social distancing ya, tapi ini sudah terlambat gitu. Nah, ini ada waktu antara 17 September, 17 September nih ya, sampai ke 3 Oktober berapa hari ya. Sekitar setengah bulan gitu ya, 15 hari ya, 15 hari lebih. Terlambat keputusannya. Ya, terlambat keputusannya akhirnya menjadikan kasusnya itu meningkat secara drastis sampai 25 kematian per 100.000 penduduk. Ya. Sedangkan Saint Louis ini kasus pertama tanggal 5 Oktober mungkin belajar dari Philadelphia dan social distancing ditetapkan tanggal 7 Oktober, gitu ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kurvanya lebih landai. Ada kematian ada, ya, tapi tidak sebanyak yang terjadi di Philadelphia. Kenapa Philadelphia bisa sangat tinggi kematian? Karena orang-orang yang bergejala berat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena overload di rumah sakit, ya. Rumah sakit segitu-gitunya gitu kan, orangnya, pegawainya segitu-gitunya. Jumlah obat-obatannya segitu-gitu. Jadi pada saat terjadi ledakan kasus ya pasti akan banyak yang tidak tertangani. Sedangkan St. Louis dia mencoba melandaikan kurva supaya pelayanan kesehatan masih bisa melayani mereka-mereka yang sakit. Nah, ini pentingnya memang dilakukan adanya social distancing. Jadi pada saat masyarakat dibiarkan terus berkeliaran, masyarakat dibiarkan campur aduk, masyarakat dibiarkan bergerak bebas gitu ya, berkumpul-kumpul, maka yang terjadi apa? Ya, peningkatan kasus yang signifikan. Nah, tapi kan kadang kita terlambat gitu ya. Masalahnya pas awal-awal pandemi, itu mah susah masuk ke Indonesianya, izinnya ribet gitu ya. Akhirnya delay, nggak ada solusi. Itu mah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, delay solusi. Cukup dengan goyang ubur-ubur juga sehat. Ya, delay terus gitu ya. Tidak dilakukan preventif untuk mencegah terjadinya penularan virus. Oke, saya lanjutkan. Gimana nge-hide ini? Oh, salah. Nah, sip. Nah,
Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pakai masker. Nah, pakai masker ini pun merupakan personal responsibility yang harus kita lakukan pada saat kehidupan publik kita. Dianjurkan menggunakan masker yang 3 lapis, ya. Digunakan masker yang 3 lapis, di mana untuk lapisan pertama ini adalah lapisan yang dia tidak menyerap air, lapisan kedua antistatik, dan lapisan ketiga adalah lapisan yang menyerap air. Dianjurkan menggunakan masker yang sudah ada kode, sudah terregistrasi di Departemen Kesehatan, gitu ya. Pakai masker yang salah, hidungnya masih kelihatan, dagunya masih kelihatan, gitu ya. Maskernya longgar sehingga udara bisa masuk dari pinggir. Ini juga sama, menutup ini tapi hidung masih kelihatan, sebagian hidung nggak sempurna atau disimpan di dagu. Nah, ini adalah 5 kesalahan umum dalam menggunakan masker, ya. Nah, ini termasuk masalah masker. Jadi penting untuk menggunakan masker. Pak, kan kalau virus ukurannya kecil 100 nanometer, emang masker pori-porinya kurang dari 100 nanometer? Enggak, ya. Jadi masker ini adalah untuk mencegah droplet agar tidak terhirup. Karena virusnya itu melayang-layang menempel pada droplet, ya, tidak melayang-layang sendiri. Jadi pada saat maskernya itu kita kita bernapas dengan menggunakan masker, maka droplet-droplet itu akan tertahan karena ada masker ini, ya, sehingga virus pun tidak masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah prosedur cuci tangan. Ini pun adalah responsibilitas kita karena lewat sentuhan ini bisa menularkan virus. Nah, adapun apa yang harus dilakukan sebagai responsibilitas ataupun tanggung jawab yang ini menjadi tanggung jawab bersama yang ditanggung oleh negara, maka salah satu ada melakukan pengetesan, ya. Pengetesan itu harus dilakukan, standar dari WHO itu adalah 1 orang per 1.000 orang penduduk per minggu, ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada 270 juta orang, ya, maka dalam seminggu itu harus melakukan testing 270.000 testing, ya. Nah, tinggal nanti dibagi 7 saja, ya. 270 sekitar targetnya adalah sekitar di atas 35.000, ya. 35.000 testing dalam sehari. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Nah, yang paling tinggi adalah Singapura, United Kingdom, lalu lanjutkan oleh Singapura, Amerika Serikat, Italia, Estonia, Norwegia, Switzerland, Turki, India, South Africa, South Korea, Ekuador, dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengetesan. Indonesia masih di sini, ya. Di Juli 2021 ini 52,003, ya. Gitu. Jadi masih kalau sekarang sih saya lihat angkanya sudah cukup signifikan meningkat. Nah, lalu juga berapa banyak memang yang sudah dites lalu positif, ya. Nah, Indonesia masih berwarna kemerahan, artinya masih di atas 30%, ya, artinya positivity rate-nya. Nah, angka positivity rate ini harus tetap diketahui, supaya apa? Supaya kita bisa melihat terkendali atau tidak. Kalau positivity rate-nya sudah kurang dari 5%, ya, itu adalah akan mudah untuk mengendalikan, ya. Jadi dari 100 orang cuma 5 yang terinfeksi. Walaupun memang belum bisa dikatakan bebas, gitu ya. Tapi itu sudah sangat baik dan sudah sangat terkendali, ya. Misalnya di Italia kan yang kita pernah dengar terkait dengan bagaimana Italia sangat heboh, gitu ya, dengan adanya COVID ini, mereka langsung berhasil mengendalikan, ya. Kanada, Amerika Serikat, ya. Sedangkan kita masih dalam kondisi yang merepotkan, ya, repot. Nah, India yang kemarin ada sumber dari deltanya sendiri, ini sudah cukup terkendali, ya, di sekitar 3%, 2-3%, ya, untuk jumlah orang yang positif pada saat dilakukan pengetesan. Nah, begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan pelayanan kesehatan, ya. Jadi kan dilakukannya testing, tracing, dan treatment, gitu ya. Treatment. Nah, di sini negara-negara dengan
jumlah tempat tidur yang sangat baik per kapitanya untuk kondisi kritikal ya. Di Amerika Serikat 34,7 bed per 100.000 penduduk ya. Ini untuk Untuk melayani pasien-pasien yang memerlukan pelayanan kritis ya, intensif ya di sana. Jadi cukup besar sekali, cukup tinggi ya. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat ini kondisinya. Total bed untuk kritis ya, untuk pelayanan kritis adalah 4.414 ya, total tempat tidur ICU di rumah sakit seluruh Indonesia. Jumlah penduduknya 270 juta ya. Nah, jadi terbayang kalau terjadi peningkatan kasus, maka akan sangat rebut-rebutan, akan sulit orang mendapatkan ICU. Pun begitu juga dengan ventilator ya. Dengan ventilator ini pun menjadikan kesulitan. Total ventilator itu 54.278 mesin ya, ventilator. Oke. Oh, ini kasus ya. Oh, maaf. Proyeksi kebutuhan ventilator ini, kebutuhan ventilatornya mencapai segini ya. Jumlah ventilatornya ya, ini sesuai dengan jumlah ruangan biasanya. Karena satu ruangan satu ventilator. Jadi terjadi gap yang cukup besar. Nah, negara pun harus memberikan bantuan finansial. Nah, ini negara-negara paling tinggi yang mengalokasikan dari GDP-nya untuk menangani COVID-19 ya. Indonesia sendiri tahun 2021 ini menganggarkan 405 triliun ya untuk penanganan COVID-19. Ini kondisi fakta kita saat ini. Nah, jadi ini adalah dukungan-dukungan yang kita lihat bagaimana negara-negara, maka memang ini menjadi pendorong juga untuk persilakannya vaksinasi, mengadakan sebagainya, ini jadi lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, selanjutnya yang cheese terakhir itu adalah masalah vaksinasi ya. Masalah vaksinasi. Nah, vaksinasi itu apa? Ya, mungkin teman-teman yang belajar ilmu terkait dengan imunologi ya pasti mengetahui terkait adanya acquired immunity ya, atau imunitas dapatan. Jadi imunitas ini dia berkembang seiring dengan waktu kehidupan kita ya, sepanjang hayat kita. Ada yang memang aktif. Ini kalau misalnya yang natural kita harus terpapar virus. Ada yang artifisial, kita terpapar oleh vaksin ya. Vaksin ini virus yang dilemahkan ya. Jadi kalaupun kita terpapar oleh virus yang dilemahkan, itu nggak akan mendapatkan bahaya yang signifikan dibandingkan dengan mendapatkan virus yang sebenar gitu ya. Nah, jadi kenapa vaksinasi itu penting? Jadi kita akan membuat antibodi dengan resiko yang rendah untuk bisa menghadapi virus virus yang sebenarnya gitu ya. Kita lihat sini adalah negara-negara yang paling tinggi untuk melakukan vaksinasi ya. Ternyata Israel adalah negara yang paling tinggi ya persentase orang ya vaksin Israel itu sudah memvaksin 121 dosis per 100 penduduk ya. Jadi lebih gitu ya, hampir semua penduduk itu sudah tervaksinasi. Dan Israel merupakan negara yang saat ini sudah diperbolehkan untuk melepas masker gitu. Nah, ini sains ya. Jadi mau diulangi di Israel yang Yahudi ya, mau di Uni Emirat Arab gitu ya, di Chili, di Bahrain atau dimanapun, jika ini dilakukan maka akan memberikan efek sains yang sama gitu ya, akibat yang sama gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kadang ada kan pendapat-pendapat dari sebagian orang itu, ini proyek Yahudi gitu. Ya, Israel itu sama starting wabahnya itu di Maret 2020, hampir di bulan itu gitu ya. Dan mereka langsung melakukan cara-cara yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah sains. Gitu. Jadi Israel sudah bebas, kan kita masih sibuk menganggap bahwasannya wabah ini adalah konspirasi dari Israel, misalnya, atau dari Yahudi dan sebagainya. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Ya. Oke,
Nah, untuk divaksinasi di Asia sendiri, untuk Singapura yang paling tinggi ya, sudah 85,96 per 100 populasi ini sudah divaksin. Sedangkan Indonesia masih di 13,14. Angka terakhir itu di 15 juta 38.548 yang sudah menuntaskan vaksin kedua. Tinggal dibagi aja dari 270 juta penduduk ya, sekitar 5% lah, kurang itu dari total jumlah penduduk yang sudah divaksinasi. Makanya apakah katanya vaksinasi gencar tapi kasus meningkat, ya sudah belum tercapai gitu ya, hanya baru 5%. Nah, kalau sudah 70% terjadi peningkatan kasus, nah itu dipertanyakan kualitas vaksin. Nah, ini baru sekitar berapa? 5% kurang gitu. Jadi jangan aneh. Oke. Nah, jadi yang kita ingin wujudkan adalah herd immunity gitu ya. Jadi orang-orang yang sehat, ini orang-orang sehat yang tidak divaksinasi, ini orang sehat yang divaksinasi, dan orang yang tidak divaksinasi dan bisa menularkan ya. Jika hanya beberapa yang divaksinasi ya, maka apa? Satu orang yang beresiko menularkan ini bisa menulari orang-orang yang terkena yang tervaksinasi, yang belum divaksinasi ya. Virus akan mudah untuk menyebar. Sedangkan jika divaksinasi gitu ya, maka apa? Kalaupun ada contagious, ada orang yang bisa menularkan ya, ini virus ini tercontained ya, terisolasi di orang itu saja, nggak akan nyebar ke orang-orang yang lain yang belum divaksinasi. Nah, jadi begitu maksudnya ya. Jadi kenapa mayoritas orang harus divaksinasi? Secara sains demikian. Secara bisnis tentu ini menggiurkan ya bagi orang-orang, bagi perusahaan yang dapat mampu untuk membuat vaksin gitu ya. Karenanya vaksin itu adalah public health goods ya, atau barang kesehatan milik publik harusnya vaksin itu ya. Nah, jangan dijadikan milik swasta. Nah, itu adalah kebijakan ya, pandangan terhadap, nah itu adalah perspektif nanti syariah. Tapi secara sains tidak ada masalah ya. Mau vaksinnya dari BUMN atau vaksin dari swasta, selama efektif dan bisa dipergunakan, ya akan menghasilkan hal yang sama gitu ya. Tapi tentu nanti ada kendala-kendala yang sifatnya kondisi sosial, kondisi yang di luar perspektif kesehatan, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, yang dimana tentu akan mempengaruhi juga capaian dari vaksinasi. Nah, ini contoh influenza. Vaksinasi influenza ini bisa menurunkan mortalitas ya. Pasien-pasien stroke ya, pada saat dia terkena flu juga stroke juga ini akan meningkat mortalitasnya, tapi pada saat setelah divaksin influenza mortalitasnya menurun 65%, orang-orang yang mengalami masalah ginjal menurun 60%, diabetes 55%, risiko kematiannya pneumonia risiko kematiannya 53%. Chronic obstructive pulmonary disease-nya ini turun 45%, semua masalah penyakit juga turun 44%, ya tingkat kematiannya. Malignansinya juga ataupun kanker, kayak kanker juga tumor ini yang divaksin influenza menurun resiko kematiannya, juga orang-orang yang memiliki masalah jantung. Ya. Dan ini kalau lihat p-value-nya cukup signifikan ya. Oke. Nah, dan dari hasil pengkajian selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, di sini bagaimana virus ini, vaksinasi pun bisa menyelamatkan jutaan nyawa gitu ya. Dan juga menurunkan vaksin prevented disease, yaitu penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin di seluruh dunia. Misalnya masalah influenza, meningitis, ya, pertusis, ya, masalah infeksi pneumokokal gitu. Nah, ini bisa ditekan dengan adanya penggunaan vaksin ini. Ya. Nah, demikian. Terus, nah, jadi dengan vaksinasi ini keuntungannya adalah dia bisa mencegah dari sakit, ya,
terus juga mencegah orang ataupun menurunkan kebutuhan orang untuk dirawat di rumah sakit dan memerlukan konvalesen, ya, terus juga meningkatkan terkait dengan kesehatan mental dan fisik, dan akan menurunkan AMR. AMR itu apa? Antimikrobial resisten atau resistensi antibiotik. Efeknya apa? Kos untuk kesehatan dia bisa disimpan, ya, artinya lebih hemat. Terus juga dokter-dokter ini akan lebih produktif untuk melakukan hal yang lain, gitu ya. Terus juga meningkatkan produktivitas pekerja, ya. Pendidikan pun tidak akan terhambat dan herd immunity. Nah, ini dari satu vaksinasi, ya. Nah, karenanya kenapa ini disebut sebagai public health good, gitu ya. Jadi ada atau barang kesehatan masyarakat yang sebenarnya tidak boleh dikomersialisasikan. Demikian. Jadi gambaran solusinya adalah apa? Swiss cheese tadi, gitu ya. Yang memang setiap layernya itu ada kelemahan, tapi bisa di backup oleh layer atau lapisan-lapisan yang lainnya. Gitu. Baik, mungkin demikian saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, bahagia sekali di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yang merupakan 10 hari yang sangat istimewa di dalam Islam. Menurut para ulama lebih baik bahkan daripada 10 harinya di akhir bulan Ramadan. Ya, 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Meski kalau malamnya 10 malam terakhir Ramadan masih lebih baik daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, ini masih di hari, ini belum malam. Nanti malamnya maghrib. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan sampai dengan detik ini, khususnya yang hadir di sini, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua. Para ulama ditanya, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah 2. Yang pertama adalah afiyatun fid dunya. Yang kedua adalah afun fil akhirah. Yang pertama afiyah, perlindungan di dunia, dan yang kedua adalah afun, yakni ampunan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan keduanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin saja. Saya belum sempat membuat PowerPoint, ya. Saya punya makalah yang cukup banyak lah gitu ya, bertebaran berkaitan dengan masalah wabah ini. Dari mulai masalah kajian fikih dan juga kajian hadisnya. Nanti saya bisa kirim semuanya atau link-linknya di website saya. Tetapi di kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja sebagai bentuk penekanan, sebagai penegasan bagaimana Islam memandang wabah dan bagaimana juga penanganannya. Karena wabah ini kan bukan perkara yang baru dalam dunia Islam. Ya, sejak zaman sahabat, sejak zaman Rasul kan.
dan juga di era sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, umat Islam beberapa kali mengalami wabah. Dari mulai wabah yang diabadikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yakni taun, maupun wabah-wabah yang lainnya. Dan Islam memiliki cara untuk menangani itu. Dan cara itu sangat serius. Dan dari semua yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW maupun dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, banyak sekali. Misal yang sekarang banyak dilihat, ditengok kembali adalah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang berjudul Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Itu juga salah satu kitab yang mendokumentasikan dengan sangat baik bagaimana wabah taun yang menyerang di eranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebelumnya. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi fokus kita dalam topik cara Islam menangani wabah penyakit menular, ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita mulai berangkat dari level keimanan. Nah, ini silakan bisa dibuat PowerPoint sendiri ya. Jadi yang pertama ada di level keimanan. Di level keimanan kita wajib mengimani bahwa Allah sajalah yang kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Baik sakit maupun kesembuhan. Baik kebaikan ataupun menurut kita itu keburukan. Orang beriman juga harus meyakini bahwa semua hal termasuk musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Itu pula yang sering kita bacakan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allah tempat bergantung. Saat ditimpa musibah, setiap muslim wajib bersabar. Jadi ketika kita, siapapun keluarga kita dan siapapun kaum muslimin ditimpa musibah, maka wajib bersabar. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi tawakal. Dan tawakal adalah domain keimanan yang tidak boleh tergoyahkan sedikit pun. Nah, ini dasarnya banyak. Al-Quran surah At-Taghabun yang tadi saya bacakan di mukaddimah termasuk, di mana ma asaba bi musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Termasuk juga dalam ayat yang lain, banyak sekali ya. Misal Quran surah At-Taubah ayat 51 juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama. Di mana Allah Ta'ala menegaskan, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Kul, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah maulana, pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Jadi pada saat ditimpa musibah, kaum muslimin harus sadar bahwa semua datangnya dari Allah. Lalu kemudian kita harus bertobat, meningkatkan ibadah, berdoa, melaksanakan berbagai macam amalan nafilah. Dan berbagai macam bentuk taqarrub lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah esensi tawakal. Karena domainnya keimanan. Ya. Itu satu. Ya, itu poin pertama itu. Dan apa yang terjadi hari ini juga kita harus respon dengan semangat dan spirit keimanan ini. Hari ini luar biasa kan. Wabah ini sudah menginfeksi ribuan orang. Banyak orang yang bahkan sudah meninggalkan kita. Guru-guru kita, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Yang wafat di antara hal yang mengantarkan datangnya ajal tersebut adalah terinfeksi virus COVID-19 ini.
Dan ini tentu membuat kesedihan tersendiri. Bagaimana segala hal yang terjadi pada hari ini itu begitu rupa, kan, terkesan sangat rumit sekali. Penanganan begitu berantakan. Tidak ada satu suara antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat sudah terlampau tidak percaya pada pemerintah. Distrustnya sudah sangat tinggi. Termasuk suara-suara dari kalangan medis sudah banyak yang tidak didengar. Dan lain sebagainya. Ini hari ini kita menyaksikan itu. Di sisi lain, banyak orang yang sedang kritis, mencari oksigen ke sana kemari, mencari plasma darah ke sana kemari. Dan saya termasuk yang banyak diizinkan, ditakdirkan oleh Allah SWT menyaksikan sekaligus menangani orang-orang yang dalam kondisi yang luar biasa mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala dengan terinfeksi virus ini. Begitu ya, ini poin 1 ini. Kita harus clear dulu poin 1. Semua kita respon dengan spirit tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, semua datang dari Allah. Kita minta pada Allah, kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, ya. Berhenti pada poin 1 keliru. Harus yang kedua. Sebagaimana kita bicara rizki. Rizki itu dari Allah. Itu poin keimanan, tawakal itu. Tapi berhenti pada itu saja dan kita tidak mencari, menjemputnya, salah kan? Ya. Sama ini juga. Berhenti pada poin 1 itu tidak sempurna justru. Keimanan kita tidak sempurna karena kita sudah meninggalkan syariatnya. Padahal syariat adalah konsekuensi dari keimanan. Nah, yang kedua ini, pada tataran syariat, orang beriman harus memaksimalkan ikhtiar dalam menghadapi wabah penyakit ini. Apalagi dalam kondisi yang sudah berubah dari yang awalnya mungkin hanya menjangkiti beberapa orang di satu wilayah, sekarang menyebar meluas ya di seantero wilayah di dunia dan khususnya di negeri ini, di Indonesia ini. Nah, orang beriman yang mereka kokoh imannya dan total dalam ketaatannya, tak tergoyahkan keyakinannya, dan dia akan maksimal dalam ikhtiar, dalam menghindari keburukan. Nah, sekarang kita akan bicara yang kedua, berarti bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat, karena mereka lah contoh terbaik bagi kita. Bagaimana cara, metode Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi wabah. Nah, agar wabah penyakit tidak menular, makin meluas, maka Nabi SAW pernah menginstruksikan kebijakan untuk melakukan karantina. Apa caranya? Caranya adalah dengan menjaga agar masyarakat yang berada di daerah wabah tidak keluar ke daerah lain. Atau juga masyarakat yang berada di daerah lain yang tidak kena wabah tidak masuk ke dalamnya. Hal tersebut bisa kita jumpai dalam banyak riwayat. Ya, misalnya dalam sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'aradin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'aradin wa antum biha fala takhruju minha." Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jika kamu mendengar, kata Nabi, wabah di suatu ta'un di sini, wabah ta'un di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat yang kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Jadi diisolasi, di karantina. Dan ini yang sejak awal disampaikan oleh sarjana-sarjana muslim kan, yang paham tentang bagaimana menangani wabah. Ini yang diserukan, yang kemudian mendapatkan gurauan dari banyak pejabat, ya khususnya di negeri ini. Tidak akan masuklah ke negeri ini, bisa sembuh dengan makan nasi kucing dan lain sebagainya gitu. Ya, tidak berbahaya gitu. Dan lain sebagainya lah. Ya, berbagai macam guyon-guyonan yang sebetulnya tidak perlu dan tidak pantas diucapkan oleh pemegang kebijakan, penanggung jawab dalam urusan masyarakat. Ya, kalau itu terjadi, Nabi bahkan menyifatinya sebagai ar-rajulu tafih fi amril amah, orang bodoh yang ditugasi, yang mendapatkan tugas, yang mendapatkan amanah untuk mengurusi orang banyak.
Ya. Makan itu ya, hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa pisahkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, misalnya hadis riwayat Imam Muslim juga sama. Jadi disebutkan begini, sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, kan ini riwayatnya sangat masyhur ini. Saat sampai di wilayah bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar bahwa wabah di Syam itu terjadi. Nah, Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi SAW pernah berkata, nah itu, yang tadi itu. Jadi, idza sami'tum bihi bi'aradin fala takdamu alaihi wa idza waqa'a bi aradin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Secara lafaz sedikit berbeda namun maknanya sama. Ini yang disebut dengan riwayat bil makna itu begitu. Jika kamu mendengar wabah, itu Ibnu Auf meriwayatkan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW, memberitahu kepada Umar bin Khattab. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Clear kan sebenarnya? Ini karena wabah itu menular. Wabah penyakit menular. Jadi emang harus dipisahkan. Nah, hadis-hadis yang ada itu tentang ta'un, karena faktanya wabah kali itu tentang ta'un. Apa itu ta'un ya bisa dicek ya, bisa di search. Dia adalah semacam bakteri. Dia bukan virus, dia bakteri. Dan mematikan memang. Bisa membunuh ribuan orang, dan itu sangat mengerikan. Wabah yang sangat mengerikan, ta'un itu. Dia ada semacam bakteri jenis apa gitu. Itu bisa ditanyalah ke ahli kesehatan. Saya terbiasa untuk tidak memberikan komentar untuk yang tidak saya pahami. Ya. Tapi yang jelas itu bakteri yang sangat mematikan. Dari sisi wabah sama, sesuatu yang menular. Dari sisi objeknya berbeda memang. Antara misalnya coronavirus COVID-19 dengan apa dulu flu Spanyol, flu burung, flu babi misalnya, kan berbeda-beda gitu. Kemudian juga MERS dan lain sebagainya, termasuk dengan ta'un yang berbeda. Secara jenis berbeda, tetapi secara karakter sama. Dia merupakan suatu wabah yang menular, penyakit yang menular. Dan banyak hadis yang lain ya, kalau saya bacakan nanti kebanyakan ya. Intinya pisahkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini, ini menarik. La turidul mumridha 'alal musih. Kata Nabi itu, janganlah kalian campurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Rawahul Bukhari. Bayangkan, unta saja, jangan dicampur. Apalagi apa? Apalagi manusia. Pertanyaannya begini, dari mana kita tahu mana yang sakit, mana yang sehat? Dengan testing. Setelah itu dilacak dilacak dari sisi interaksinya. Itu yang kemudian sekarang disebutkan tracking. Baru bagi yang sakit diobati, diselesaikan masalahnya, treatment. Jadi 3T itu sunnah. Ya, sunnah Nabi itu. Ya, jadi 3T itu yang disebut dengan apa namanya? Testing, tracking, treatment. Itu sunnah Nabi, ya begitu. Jadi ketika membaca hadis la turidul mumridha 'alal musih, itu dalalatul iltizamnya. Dalam ilmu usul fikih itu ada yang disebut dengan dalalatul iltizam. Jadi konsekuensinya gitu. Untuk bisa memisahkan yang sakit dengan yang sehat, berarti harus tes dong. Sehingga tahu mana sakit, mana sehat. Betul kan? Dari mana kita tahu ini sakit, ini sehat kalau nggak dites? Berarti harus dites. Itu. Dan setelah tes baru dilacak interaksi dengan yang lain. Setelah itu kemudian treatment. Ya, jadi 3T yang sekarang kita kenal dengan testing, tracking, dan treatment itu merupakan dalalatul iltizam dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari yang berbunyi la turidul mumridha 'alal musih. Jangan campurkan yang sakit dengan yang sehat. Habis ini jelas ya. Jadi luar biasa. 14 abad lebih yang lalu loh.
Islam sudah bicara yang semacam ini, yang hari ini memang ini menjadi alat metode mujarab, kan, metode ampuh di negara-negara lain yang sudah relatif terkendali bahkan bebas dari virus. Tadi kita sudah dengar pandangan atau paparan dari Pak Ilman, ada beberapa negara yang sudah sangat terkendali. Sejak awal memang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal itu luar biasa kan. Nah, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui bahwa dulu juga begini, dalam konteks dalam konteks terjadinya wabah memang semuanya dibuat jarak. Ya begitulah. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan baiat. Tahu ya, baiat. Ya, baiat itu adalah semacam komitmen kesetiaan dari rakyat kepada penguasa. Ya, ketika seorang penguasa itu diangkat. Nah, sebagaimana kita ketahui, baiat adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan lumrah dilakukan dengan jabat tangan, langsung. Biasanya dulu itu langsung jabat tangan. Akan tetapi dalam kasus penderita kusta, ini lain lagi nih, ini kusta, tentang kusta. Ternyata beliau memberikan solusi berbaiat jarak jauh. jadi ada baiat anbu'adin, ya, baiat anbu'adin, ya. Kalau sekarang mungkin online, ya, gitu. Hal itu dilakukan agar kehadiran orang yang tidak mendatangkan potensi bahaya itu bagi yang lain. Jadi luar biasa kan sebenarnya. Karena emang itu konsekuensi yang dilakukan. Jadi begitulah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi wabah, sejak langkah pertama sudah tepat. Mereka melakukan ikhtiar maksimal dalam menghindarinya, termasuk kebijakan tidak memasuki daerah yang ada wabahnya dan tidak keluar dari daerah yang terkena wabah. Tapi konsekuensi karantina ini kan mengharuskan adanya jaminan. Oh iya, itu lain lagi. Negara harus menjamin. Gitu. Negara harus menjamin kebutuhan. Ya. Dan negara yang serius menangani urusan ini untuk rakyatnya ya harus begitu. Menjamin. Sekarang kan repot, dari mulai PSBB dan berbagai macam kebijakan termasuk PPKM hari ini, banyak problem yang justru ditimbulkan di lapangan. Jam malam jam 9. Tukang kopi, tukang nasi goreng baru buka jam 8. Gimana itu? Tapi nggak diberi kompensasi, dibubarkan begitu saja. Repot lah, ya. Jadi problem tersendiri akhirnya. Kebijakan itu selalu tidak efektif. Ya. Kenapa? Karena salah dari awal dalam menanganinya. Yang kedua, kebijakan yang ada menimbulkan masalah yang baru. Saya kira jelas ya. Jadi Islam itu satu melakukan karantina wilayah, yang kedua melakukan testing, tracking, dan treatment. Istilahnya istilah baru, tapi secara fakta itu hal yang sudah dilakukan sejak dulu. Dulu nggak ada PCR misalnya. Cara mengetesnya lain lagi. Kan yang seperti itu adalah bagian dari perkembangan zaman. Nabi mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia kalian. Hadis itu berkaitan dengan min ma'aishi dunia. Ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernak-pernik perangkat kehidupan dunia, tentang mata pencaharian, tentang sains, tentang teknologi. Itu hadis itu. Karena hadis itu kan asbabul wurudnya berkaitan dengan penyerbukan kurma yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya. Yang singkat cerita bahwa orang-orang Madinah waktu itu mengikuti sarannya Rasulullah SAW untuk tidak melakukan penyerbukan. Gagal panennya. Ketika Nabi mengetahui gagal panennya, kemudian Nabi memberikan tanggapan bahwa kamu lebih tahu urusan dunia kalian, ngapain tanya aku gitu, ngapain ikut aku? Karena ini urusan masalah sains, masalah teknik pertanian. Ini bukan masalah wahyu, ini bukan tentang tasyri', gitu, bukan berkaitan dengan tasyri'. Jelas ya? Jadi karantina wilayah itu nampak dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, kemudian berkaitan dengan dipisahkannya sakit dan sehat,
yang dalalatul iltizam atau konsekuensi dari itu berarti mengharuskan adanya testing, tracking, dan treatment, itu adalah hadis juga riwayat Imam Bukhari. Kurang apa lagi coba? Ya kurang apa lagi? Udah luar biasa. Kita harus sadar betul bahwa peradaban itu peradaban yang luar biasa. Sejak dulu tangguh menghadapi berbagai macam hal. Bahwa setiap ada wabah ada korban, ya iya, selalu itu. Ya ada kalau korban itu. Tidak lantas kita menyimpulkan bahwa setiap ada wabah berarti nol korbannya, enggak. Ya. Makanya kembali ke poin 1 kan, tentang musibah itu adalah perkara yang kita harus imani. Tapi bisa lakukan pengendalian. Nggak kacau gitu. Antara satu kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, kacau, bahkan menimbulkan masalah baru. Enggak. Ada peta jalan. Paham ya? Itu poin berapa itu? Poin 2 ya, poin 2. Tentang syariat menangani wabah. Yang ketiga yang perlu saya jelaskan adalah tentang menjawab syubhat di dalam tulisan saya yang saya tulis tahun 2020 bulan Maret waktu itu, tanggal 12 ingat saya. Tanggal 12 itu ada yang mengajukan bahwa tidak ada penularan. Ya. Dengan membawakan satu hadis, la adwa wala tiarah wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular itu, enggak ada penular. Pertama itu tidak sesuai dengan fakta. Faktanya ada penyakit yang menular, itu fakta. Yang kedua, hadis tersebut dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yakni berkaitan dengan dimensi keimanan bahwa tidak ada sesuatu yang itu menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah, gitu maksudnya. Jadi dimensi keimanan sebenarnya. Hadis itu bukan tentang dimensi fakta, aspek syariat, bukan, tapi tentang keimanan bahwa semua itu ada dalam genggaman Allah, itu sebenarnya. Atau bahkan para ulama juga memahami la di sana, la adwa itu bukan la nafi, tapi la nafi yang bermakna nahi. Nafi itu menafikan, tidak, tapi maknanya nahi, jangan. La adwa itu dimaknai dengan janganlah menularkan, begitu. Dan itu juga pendapat masyhur di kalangan para ulama. Sebagaimana hadis Nabi la dorora wala dirar, itu kan la nafi. Tapi kita maknai kan jadi jangan, jadi nahi. Janganlah berbuat yang berbahaya atau membahayakan orang lain. Ya. La-nya itu sudah diganti secara makna, bukan lagi la nafi tapi la nahi, janganlah. Jadi janganlah menularkan, itu maksud. Dan lain sebagainya ya. Jadi ada sabab, ada halah. Kalau sababnya semua dari Allah, tapi halahnya memang terjadi. Hal itu kondisi. Terjadi yang disebutkan penularan. Apalagi ada hadis Nabi yang lain mengatakan firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian, kata Nabi ya. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Gitu. Jadi jelas memang kita diminta lari. Diminta lari kita itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah jangan takut corona, takutnya sama Allah. Itu membenturkan perkara yang tidak pada tempatnya. Justru karena saya takut pada Allah, maka saya lari dari singa. Kan begitu. Dibenturkan gimana ini? Justru karena takut kepada Allah, maka lari dari keburukan. Kenapa? Karena menghindarkan dari keburukan perintah Allah. Paham ya? Ini orang-orang yang nggak paham kadang-kadang begitu kan. Nggak usah takutlah sama virus. Takutlah sama Allah. Betul. Tapi bertindak ceroboh itu keharaman. Bertindak ceroboh membahayakan diri dan orang lain, berarti dia tidak takut pada Allah. Karena Allah nggak merintahkan begitu. Allah itu perintahkan kepada kita untuk justru lari dari perkara yang membahayakan. Selamatkan diri untuk bisa ibadah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya. Dalilnya jelas, la darar wala dirar, ya. Baik, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Ada juga mengatakan bahwa ini menjawab beberapa syubhat. Kadang-kadang disandarkan pada Islam. Padahal Islam tidak begitu. Masjid adalah tempat berlindung dari penyakit katanya. Dan didaftarlah
hadis-hadis yang berbicara tentang penyakit itu atau masjid itu adalah tempat berlindung dari penyakit dengan cara meramaikan masjid. Padahal itu hadis tentang apa? Tentang fadilah memakmurkan masjid untuk bertaubat di masjid, bukan berkerumun. Ini juga salah lagi. Dan sudah saya cek semua hadis-hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Adi itu dhaif. Kemudian riwayat saya nggak perlu menjelaskan rawi mana yang dhaifnya, sanad yang mana, di tabaqat mana yang munqatinya, itu panjang lagi, itu perlu satu kajian khusus untuk membahas hadisnya. Saya udah tulis semuanya itu. Ya, kemudian ada juga hadis yang misalnya idza aradallahu biqaumin ahatan nadhara ila ahlil masajid fasarafa anhum, gitu ya. Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Itu tentang ahli masjid. Jadi betapa solehnya ahli masjid begitu. Maka Allah jauhkan dari mereka, bukan perintah berkerumun di masjid. Udah ngaco lagi. Itu adalah hadis riwayat Ibnu Adi, Ad-Dailami, Abu Nuaim. Lagi-lagi juga itu adalah hadis yang dhaif, ya. Kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman juga kurang lebih samalah, ya. Itu juga ada rawi yang dhaif, seperti Shalih Al-Mari itu adalah madar isnad yang dhaif. Hadis keempat misalnya dalam Baihaqi masih dalam Syu'abul Iman juga hadis yang dhaif. Semua hadis yang didaftar terkait dengan perlindungan masjid itu semuanya dhaif. Kenapa? Karena memang maknanya satu secara kritik sanad juga gugur, yang kedua secara makna juga tidak tepat kalau dimaknai jadi rame-rame di masjid. Datang ke masjid itu untuk ibadah, untuk kita makmurkan, untuk ibadah, untuk kita hidupkan masjid, untuk bertaubat dengan apa? Dengan memenuhi ketentuan syariat dalam masalah wabah, kan begitu. Menutup masjid salah, ya. Kebijakan sekarang kan yang sebelumnya belum direvisi itu, ditutup masjid salah, nggak boleh tutup masjid itu. Tetap dibuka untuk orang-orang yang sehat. Tetapi juga menyengaja berkumpul segala macam salah juga, ya. Hidupkanlah masjid, ibadah di masjid, bertaubatlah, berdoalah di masjid, namun dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam masalah wabah. Secara teknis, para tenaga kesehatan, ahli di bidang itu, tenaga-tenaga di bidang tersebut, termasuk para sarjana-sarjana muslim yang menguasai sudah menjelaskan kan apa yang dilakukan. Tadi ada masker lah, ada segala macam lah gitu. Ya. Kan begitu kan itu. Hal berkaitan dengan masker, hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu perkara yang merupakan ma'isi dunia itu. Silakan diriset saja. Dan kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Tinggal diriset. Udah itu kita jalankan. Masih banyak sarjana-sarjana muslim di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, di bidang riset-riset ilmu yang amanah menjelaskan apa adanya. Jangan tiba-tiba langsung dituduh agen WHO. Kasihan ya, agen WHO. Soalnya nggak dapat apa-apa dari WHO gitu. Kalau dituduh agen WHO dapat sesuatu ya mending. Ini nggak dapat apa-apa, capek kesehatan. Dituduh lagi agen WHO. Itu fitnah itu namanya. Nah, itu sesuai juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain kan, bahwa harus terpisah antara sehat dengan yang sakit. Jadi saling menguatkan sebenarnya. Adapun tentang berkerumun tidak dibenarkan. Begitu saya kira. Kemudian dalam Al-Quran, dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 juga sama ya. Itu terkait dengan keutamaan masjid. Ya memang di dalamnya adalah berkaitan dengan bahwa masjid itu tempat untuk kita bertaubat, meminta ampun pada Allah. Dan begitu seharusnya kita bermunajat sekarang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari penyakit. Tapi berapa? Keempat ya. Terakhirlah kelima. Ya, terlima biar nggak kepanjangan. Yang kelima adalah Yang kelima saya menulis kalau nggak salah terakhir tentang Tentang wabah tidak akan masuk Mekah Madinah. Nah, ini bukan wabah berarti ini masuk Mekah Madinah soalnya. Berarti bukan wabah. Ini bukan pandemi, ini plandemi katanya begitu ya. Yang gitu-gitu serahkan kepada ahlinya lah. Ini adalah fakta ilmiah yang bisa disriset, fakta ilmiah yang bisa dijelaskan. Saya punya kepentingan menjelaskan terkait dengan hadisnya saja. Betul, ada hadis Nabi SAW mengatakan, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhulu ta'un wala dajjal.
Itu hadis sahih itu, ya, Bukhari Muslim. Di setiap pintu masuk Madinah terdapat malaikat yang tidak dapat dimasuki Taun dan Dajjal. Dan terbukti Taun nggak masuk. Makanya Ibnu Hajar juga mengomentari bukan hanya Madinah tapi Makkah juga. Yang layad huluhum ma'ad Dajjal wa Taun, tidak akan masuk itu ke dalam Makkah, Madinah, Dajjal dan Taun. Faktanya sekarang ada itu bukan Taun tapi apa? Tapi COVID-19. Begitu maksudnya. Jadi bisa masuk. Ya. Dan ternyata faktanya Makkah Madinah itu pernah terserang wabah, yaitu wabah pada zaman Umar bin Khattab yang itu bukan Taun tapi wabah yang lain. Itu dijelaskan oleh beliau dalam pendapatnya beliau dalam kitab Badlul Ma'un itu. Ibnu Hajar menjelaskan. Bukan Taun kata beliau, itu wabah yang lain. Dan fakta juga kan kita tahu Makkah pernah dimasuki wabah malaria, kolera, meningitis, MERS gitu. Jadi apa artinya kalau begitu? Artinya adalah bahwa berdasarkan hadis di atas, Makkah Madinah tidak dapat dimasuki Taun. Tapi kalau COVID kan lain lagi, jenis yang lain lagi. Nah, saya kira itulah 4 hal, dan yang terakhir yang kelima penutup. Sebagai penutup dari saya begini. Ini adalah momentum untuk melakukan muhasabah kolektif. Muhasabah kolektif, introspeksi secara kolektif. Gitu, ya. Bahwa wabah ini harus segera berakhir. Banyak kerugian, bukan hanya kerugian bagi negara tapi kerugian bagi umat ini. Ya, kerugian bagi individu. Harus selesai. Kita harus menjadi solusi, bukan malah menambah masalah, ya. Itu muhasabahnya itu pertama. Yang kedua juga serahkanlah pada ahlinya hal-hal yang sifatnya saintifik begini, serahkanlah kepada ahlinya. Masih banyak sarjana-sarjana muslim yang amanah. Kalau nggak percaya dengan WHO ya biarkan, tapi kita percaya pada sarjana-sarjana muslim yang amanah, yang menjelaskan tentang masalah ini. Mereka dengan pangkat doktor, profesor banyak bertebaran menjelaskan masalah ini. Begitu. Yang ketiga, janganlah termakan dengan informasi palsu, ya, berita-berita hoax, pakar-pakar yang mendadak, ya, menjadi pakar begitu, berkomentar segala macam. Sekarang kan dunia medsos, orang bisa jadi pakar, siapapun bisa jadi pakar, tinggal di blow up saja sedemikian rupa. Ya, apalagi kalau sekarang itu kan, kalau sudah broadcast itu udah berbunyi, ternyata gitu, terbongkar sudah, mengungkap ramai yang gitu biasanya langsung share. Kita kan punya mekanisme kan, kita ini dalam mekanisme menyaring informasi adalah dari sumber yang amanah, dan yang kedua dari sumber yang kredibel, kan begitu. Bukan judulnya bagus, membongkar, ternyata konspirasi. Jangan menambah masalah. Yang berikutnya, bagian dari muhasabah kita yang keberapa itu? Kita harus ikhtiar sekarang, ikhtiar. Ya, ikhtiar, termasuk kita tingkatkan imunitas yang bagus untuk tubuh kita, makanan yang bergizi, metabolisme tubuh yang bagus misalnya. Apa gizinya, makanannya, tanya ke ahli gizi. Kalau terinfeksi isolasi mandiri, bagaimana penanganan isolasi mandiri, maka tanya kepada tenaga kesehatan. Minuman atau makanan apa yang bisa diminum, silahkan. Ada yang berbasis herbal, minum. Ada yang kimia, minum. Nggak usah musuhan, ya. Nah, kalau bagi saya itu, kalau saya panas, minum paracetamol itu sunnah. Minum habatus sauda dan madu itu juga sunnah. Yang tidak sunnah itu kalau panas saya pergi ke dukun, itu nggak sunnah itu namanya. Ya, kalau panas minum paracetamol, minum habatus sauda itu dua-duanya sunnah. Ya, jadi jangan diberantemkan. Itu bagian dari ikhtiar. Makan saja, minum saja obat-obat itu. Yang terakhir, termasuk juga vaksinasi tadi ya. Vaksinasi dia adalah bagian dari dalam fikih nih, fikih. Secara fakta bukan pengobatan, tapi pencegahan kan. Tapi secara fikih bagian dari pengobatan. Dan dia hukumnya adalah sunnah, kecuali ada hal yang dapat membahayakan, maka itu menjadi haram. Kan begitu. Simpel saja. Vaksin itu adalah sunnah. Kalau zatnya haram juga bahkan tidak sampai haram, tapi makruh, kecuali kalau membahayakan. Kan gitu ya. Jadi ikhtiar saja, semua ikhtiar. Kita ingin memutus mata rantai ini. Dan yang terakhir sekali,
di bagian muhasabah ini kita harus melakukan koreksi juga kepada buruknya penanganan pandemi ini oleh pemerintah yang kacau sejak awal. Dan sempurnakanlah semuanya juga dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wirid apa silahkan. Mau solawatan tibil kulub silahkan. Tiap sholat solawatan tibil kulub. Kemudian baca rotib silahkan. Rotibul hadad, rotib wirdul latib silahkan itu ya. Semuanya kita ikhtiar dengan dia sempurnakan dengan doa. Ada yang udah prokes banget tapi kena juga kan, ada itu musibah. Itu. Dan itu qada Allah yang harus diimani. Saya kira itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya mencoba untuk membuat sistematikanya, nanti silakanlah ditulis sendiri sistematika seperti apa. Ada 5 poin dan tadi di akhir dengan beberapa hal yang berkaitan dengan muhasabah kolektif kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin mohon maaf apabila tidak semuanya ini untuk dibahas begitu ya. Baik, yang pertama ini dari Bapak Hafiz yang mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Idman ya. Mau nanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan false negatif dan bagaimana itu bisa terjadi? Boleh pada Ustadz Idman saya serahkan kesempatannya dan waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, false negatif itu adalah satu kondisi di mana hasil dari suatu alat testing menyatakan hasil negatif, tapi itu berbeda dengan kondisi nyatanya. Artinya dalam kondisi nyatanya sebenarnya pasien tersebut adalah positif. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, sebagaimana dalam metode testing lainnya ada prinsip 3M, man, machine, and method. Manusia yang melakukan prosedurnya bisa jadi ada kekeliruan. Misalnya si swabernya, orang yang mengetesnya itu kurang dalam dia dalam mengeswab saluran mukosa di nasofaring, periksa pertama itu, atau memang dia tidak menguasai teknik sehingga sampelnya menjadi rusak. Atau mungkin mesinnya mengalami kerusakan, reagennya kurang dan lain sebagainya, itu bisa menjadi faktor ya, atau metode yang dipilih. Nah, dalam metode PCR misalnya dalam untuk mendeteksi COVID-19 ada tiga sebenarnya. Ada yang rapid antibody, rapid antigen, dan juga ada tes PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, dari 3 metode tersebut yang paling akurat untuk menentukan keberadaan virus itu adalah RT-PCR, rapid test PCR ya. Sedangkan antigen lebih besar false negatifnya. Ya, kenapa? Karena tadi terkait dengan metodologi yang diterapkan pada testing tersebut. Ya, di mana kalau PCR dia bisa mengamplifikasi atau artinya memperbanyak jumlah materi genetik sehingga bisa terlihat apa sih sebenarnya yang ada di saluran nasofaring orang tersebut. Ya, virus apa? Apakah flu? Apakah corona jenis SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-1 atau MERS dan sebagainya yang bisa untuk dideteksi. Sedangkan untuk rapid tes antigen, ya dia hanya mendeteksi bagian protein tertentu pada virus itu, dan ini pun menggunakan metode kromatografi. Ya. Jadi dari sisi sensitivitasnya itu sedikit agak lebih rendah dibandingkan dengan rapid PCR. Nah, itu yang memang menghasilkan kondisi false negatif. Jadi Anda dinyatakan negatif, tapi itu bisa kemungkinan salah sebenarnya Anda itu adalah positif. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan false negatif. Baik, bagaimana pandangan menurut syariat Islam atas kebijakan dan peraturan pemerintah di mana pemerintah sendiri yang menindak tegas warganya agar mematuhi penanganan untuk menekan perkembangan COVID-19 ini, tetapi di sisi lain pemerintah masih menerima kedatangan TKA asing ke negeri asing tersebut. Syukron. Begitu pertanyaannya Ustadz kurang lebih. Silakan untuk dijawab Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa banyak sekali kebijakan yang secara motif itu adalah baik untuk menghentikan atau menurunkan atau mengendalikan berkaitan dengan wabah ini, namun pada praktiknya kan tidak. Banyak yang menimbulkan masalah baru. Ya, itu banyak faktornya.
Satu, karena ketidakpercayaan publik kepada penguasa. Yang kedua, penguasa sendiri masih memiliki hitung-hitungan untung rugi, masalah bisnis dan lain sebagainya, termasuk tidak konsisten di dalam kebijakan. Ya, dibukanya masuknya WNA ke dalam negeri ini menunjukkan inkonsistensi. Meskipun sudah dijawab kan, sudah melalui rangkaian prosedur yang sangat ketat dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap saja kan masyarakat nggak bisa menerima itu gitu. Sebegitu kerasnya membubarkan mereka yang dagang malam-malam, sebegitu lembutnya gitu dengan berbagai macam mekanisme yang diberikan kepada mereka. Kenapa nggak disamakan? Misalnya, oke, Jumatan masih boleh, tapi dengan prosedur begini kan itu bisa aja kan sebenarnya. Boleh Jumatan nih prosedurnya begini harus ini dulu bisa dilakukan, tapi kan tidak ke rakyatnya begitu, tapi ke luar tidak. Nah, memang inilah yang tadi saya sebut ya, ini bagian dari muhasabah kepada penguasa bahwa ini berangkat dari penanganan sejak awal yang keliru, ketidakpercayaan publik yang makin menganga, sangat tinggi sekali. Yang berikutnya adalah kebijakan yang setengah hati gitu, setengah hati. Kalau sepenuh hati kan semua, kalau mau PPKM misalnya atau karantina wilayah sekalian, semua dijamin, semua ditangani, tutup dulu semua arus penerbangan luar negeri kan selesai. Nah ini kan tidak, masih banyak pertimbangan. Ya termasuk juga berbagai macam proyek infrastruktur kan masih jalan kan, karena dianggap sebagai wilayah atau bidang yang esensial dan kritikal. Gitu. Nah itu yang umat harus melakukan koreksi, dan koreksi itu bagian dari kewajiban umat Islam. Dalam hadis Nabi kan min a'dhamil jihadi kalimat haqqin atau kalimat adlin inda sultanin jairin. Jadi mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa itu adalah bagian dari min a'zamil jihad, bagian dari jihad yang paling utama. Saya kira itulah poinnya. Afwan izin bertanya, orang yang sudah divaksin 2 kali, kemudian dia positif terpapar COVID-19 setelah sembuh dan dinyatakan negatif, apakah bisa kembali terpapar COVID-19? Jazakallah. Silakan Ustadz, langsung dijawab. Iya. Dalam kondisi wabah saat ini, terpaparnya seseorang itu sangat mungkin terjadi, baik orang tersebut sudah divaksin ataupun belum divaksin, baik orang itu bermasker ataupun tidak bermasker, baik terpapar pada saluran nafas ataupun hanya terpapar pada permukaan kulit. Jadi paparan itu pasti akan terjadi saat kita berinteraksi dengan orang. Nah, yang untuk menghindari paparan, ya, yang dilakukan apa? Ya, untuk paparan ke area-area yang signifikan bisa menyebabkan virus itu masuk, ya. Dengan menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita hindari kerumunan. Itu yang memang diupayakan untuk menghindari paparan. Tapi bila paparan itu benar terjadi dan kita tadi tidak bisa menghindarinya, maka diharapkan apa? Tubuh kita siap untuk menghadapi virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi orang yang sudah divaksin itu dia punya kekebalan di dalam tubuhnya. Ya. Nah, lalu terjadi paparan. Nah, masuk nih si virusnya itu ke nasofaring, ya, ke saluran nafas, yaitu saluran antara hidung, naso, ya, sampai faring, ya, di area sini. Ya. Di swab, karena virusnya masuk, swab, ya, masukin alat swabnya, diambil sampel dari mukosanya, dicek ada virusnya, ya, karena memang terpapar, ya. Nah, tapi paparan tersebut diharapkan dengan vaksinasi tidak berpengaruh, ya, tidak berlanjut, ya, kepada infeksi area sekitarnya. Itu apa? Turun ke paru-paru, gitu ya, masuk ke dalam saluran darah, ya. Itu yang dihindari. Jadi terlokalisirlah si virus itu hanya di area nasofaring. Gejala ringan masih sangat mungkin, ya, untuk vaksin Sinovac 65% dia masih bisa mencegah gejala ringan pada saat terpapar. Ya, artinya masih ada 35% yang kemungkinan akan mengalami gejala ringan, ya, hilang penciuman, demam dan sebagainya, tapi diharapkan
tidak berlanjut ke kebutuhan akan rumah sakit. Nah, jadi itu vaksin. Jadi apakah bisa positif? Bisa, ya. Bisa berulang positif di area nasofaring. Begitu. Jadi, tapi diharapkan tidak menimbulkan kebutuhan orang tersebut akan rumah sakit. Jadi dia cukup bisa dirawat di rumah, istirahat, gitu ya, gejalanya gejala ringan dengan obat-obatan yang biasa, gitu ya. Nah, mungkin itu penjelasan supaya kita paham terkait dengan khasiat vaksin, gitu ya. Jadi vaksin itu bukan untuk jangan sampai positif, bukan, gitu. Karena penelitiannya pun demikian, orang-orang divaksin dibiarkan mereka itu ada yang terpapar, ada yang tidak. Nah, nanti dilihat kelompok yang terpapar oleh virus gitu ya, yang sudah divaksin dan belum divaksin. Nah, lihat persentasenya kejadian pada dua kelompok tadi gitu ya. Yang sudah divaksin berapa yang sakit, yang belum divaksin berapa yang sakit. Nah, itu penelitian yang kemarin ya. Dan saya terkategori orang yang menjadi subjek penelitian untuk vaksin yang sekarang digunakan gitu ya. Nah, itu sekilas mungkin informasi terkait dengan hal tersebut. Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum Islam khususnya dalam khilafah ketika ada penyebaran hoaks yang jika menyebar luas dan dipercaya masyarakat bisa membahayakan kehidupan umat? Silakan Ustadz, bisa langsung dijawab saja. Ya. Ya, segala macam informasi yang memang itu palsu, hoax itu berarti kan berita palsu ya. Maka itu haram kan, secara fikih individu itu haram. Kemudian dalam konteks negara, berarti negara wajib menjaga ya agar berita yang bohong tersebut tidak boleh tersebar ke masyarakat, apalagi membahayakan. Itu tugas negara. Itu ada dua domain yang memang harus dipahami. Satu sisi adalah secara fikih itu adalah keharaman menyebarkan berita bohong. Di sisi lain dalam konteks negara dia harus memprotek masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan kebohongan tersebut, tentu dengan argumentasi ya, diberikan argumentasi agar masyarakat tidak terprovokasi bahkan masuk ke dalam hal yang membahayakan. Saya kira itu. Dan hari ini kan sebenarnya lagi-lagi ya, ketidakpercayaan publik itu muncul karena sejak awal negeri ini tebang pilih kan terkait dengan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap hoax gitu. Jadi yang tidak hoax pun ditangkap. Undang-undang ITE itu kan sudah memakan banyak korban, ya, termasuk korban para aktivis Muslim, para ulama, begitu. Jadi sudah terlampau tidak percaya masyarakat dengan undang-undang ITE, terutama dalam pelaksanaannya ini. Makanya mungkin hari ini ketika ada orang yang menyebar hoax mau ditangkap, timbul lagi pro kontra begitu ya, macam-macam. Ya, kemudian dibalik juga loh, itu yang dulu melecehkan melecehkan corona di awal-awal itu kenapa nggak ditangkap? Gitu. Corona nggak bahaya, gitu. Indonesia itu aman, nggak mungkin. Itu kan pejabat kalau dihitung kan lebih dari 5 orang yang mengatakan begitu. Di lintas kementerian mengatakan yang kurang lebih sama gitu. Yang itu ditangkap nggak itu? Nah itu kan orang jadi bertanya. Tapi sudahlah ya. Intinya begini. Intinya bahwa setiap berita bohong itu harus kemudian diberikan sanggahannya secara argumentatif dan jika membahayakan memang bisa diberikan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan hukum yang sepatutnya, terutama dalam konteks pandemi sekarang kan, ya, jangan sampai berita-berita bohong tersebut terus misalnya menginfeksi pikiran masyarakat. Ya harus ada vaksinnya, harus ada penawarnya, harus diberikan argumentasi. Tapi kalau memang sudah membahayakan bisa diberikan tindakan hukum. Saya kira sah-sah saja, nggak masalah. Ya, hanya pro kontra itu kan timbul karena memang orang udah nggak percaya gitu hari ini. Itu aja masalahnya. Jadi rumit masalahnya. Ya. Daripada percaya ke pemerintah lebih baik percaya kepada kabar burung yang burung katanya nggak pernah bohong gitu ya. Akhirnya dia percaya lah. Di balik ini ada gitu Illuminati, elit global segala macam. Itu lebih percaya daripada omongan dari
Menteri Kesehatan misalnya. Makanya saya memberikan saran kepada kita semua begini. Ada orang-orang yang bekerja dalam jalur ilmiah dan dia profesional. Dia adalah putra-putri terbaik kaum muslimin. Mereka ada yang dokter, mereka ada yang perawat, mereka ada yang apoteker, mereka ada yang ahli-ahli riset begitu di lembaganya. Baik itu riset yang berkaitan dengan misalnya virus ataukah yang berkaitan dengan hal lain terkait kesehatan, banyak sekali. Dan mereka berbicara berdasarkan koridor ilmiah. Apa mereka nggak kita percaya gitu? Kalau saya percaya dan ikut mereka, ikut yang ahli. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu. Ya, daripada saya percaya kepada orang yang tidak jelas, saya percaya kepada putra-putri terbaik kaum muslimin yang mereka dengan standar-standar yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan pembuktian di lapangan, mereka memberikan rekomendasi. Wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan terbaik seputar kekhawatiran terhadap KIPI karena tidak sedikit pihak yang takut vaksin karena KIPI ini. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Silakan boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih. Ciri khas pengobatan metodologi pengobatan yang diterapkan saat ini ya, yang dijalankan oleh para dokter, prinsipnya adalah do not harm, jangan membahayakan. Ya, itu yang pertama. Sebelum dipikirkan efek khasiatnya, yang dipikirkan adalah apakah ini beresiko membahayakan ataukah tidak. Kalau sudah clear ini tidak bahaya, maka bisa dilanjut dengan riset apakah ini bermanfaat ataukah tidak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh para ilmuwan, para klinisi jika imunisasi dilakukan. Karenanya, sebelum diberikan kepada manusia, vaksin ini diuji cobakan kepada hewan, atau diuji cobakan di fase uji klinis tahap 1 kepada sekelompok masyarakat yang itu sehat, ya. Lalu apakah dilihat efek sampingnya, ya. Dan nanti terlihat gejala paling ringan dan gejala paling berat. Ya, jadi yang jelek-jeleknya dulu. Apa yang jeleknya? Oh, paling ringan, paling nyeri di area suntikan, gejala paling berat adalah panas, demam, atau bisa jadi terjadi anafilaksis shock. Nah, dan KIPI ini ya pertama itu ya dianalisis terkait dengan keamanan. Terus yang kedua, jika memang terjadi KIPI, maka ada antisipasi yang bisa dilakukan. Nah, karenanya kami misalnya di rumah sakit selalu ada tim untuk tim KIPI-nya gitu ya. Jadi pada saat ada pasien ya ataupun ada penerima vaksin yang dia mengalami KIPI ya, maka apa? Sudah diantisipasi. Kita sudah siapkan semua untuk bisa mengatasi gejala KIPI yang sangat muncul. Nah, gejala KIPI yang paling berat itu apa? Alergi yang sampai menyebabkan reaksi anafilaksis. Jadi alergi sampai terjadi inflamasi ataupun terjadi peradangan sistemik gitu ya, sampai hilang kesadaran, turun pernapasan dan sebagainya. Nah, itu paling berat. Cuma itu pun jarang terjadi. Dan kalau dihitung berdasarkan statistik dari semua vaksinasi yang pernah dilakukan, kejadian KIPI sampai berat itu anafilaksis shock itu 1 berbanding 1 juta, gitu. 1 dibanding 1 juta, gitu. Nah, jadi dari sisi resikonya bukan berarti nggak ada resiko. Kita nggak pernah bilang vaksin 100% aman. Ada tetap resiko. Nah, cuma resiko itu sudah ternilai, sudah terdokumentasikan dan sudah diantisipasi gimana jika itu terjadi, gitu ya. Jadi kita sudah dari sejak awal desain pembuatan vaksin yaitu kita pastikan keamanannya kepada sekelompok orang tadi, kita pastikan khasiatnya, dan setelah vaksin itu pun dikeluarkan ke masyarakat, kita pun masih memikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar jangkauan riset yang sebelumnya dilakukan, bagaimana? Nah, itu yang kita siapkan, tata laksana untuk terjadinya KIPI. Maka saya anjurkan teman-teman untuk kalau mau dilakukan vaksinasi itu dilakukan di tempat yang memang sudah siap, mereka mempunyai tim untuk penanganan KIPI gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung diatasi ya, karena tidak semua tempat vaksin ternyata seperti itu ya, makanya nanti dilihat-lihat dulu. Nah, jadi itu adalah terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau gitu takut dong dan sebagainya gitu, terjadi KIPI dan lain sebagainya. Nah, karenanya kita harus berhitung dari sisi
risiko tidak divaksin dan risiko divaksinasi. Risiko tidak divaksin, ya, maka akan lebih besar risiko kita terpapar dan menyebabkan kesakitan pada tubuh kita, ya, dengan persentase risiko yang memang cukup lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan vaksinasi. Nyambung mungkin ke pertanyaan selanjutnya, biar saya langsung saja menjawab. Terkait dengan apa? Ada yang sudah divaksin meninggal. Nah, ini sudah dilihat dan sudah ada yang menghitung dari rekan-rekan kami di klinisi, di para dokter, bahwasannya apa? Pada kelompok orang-orang yang tidak divaksinasi, ya, tingkat kematian diakibatkan oleh COVID-19 ini lebih tinggi dibandingkan pada kelompok orang, ya, yang sudah divaksinasi. Jadi yang divaksinasi ada yang mati, ada, ya, karena COVID ada yang meninggal. Yang divaksinasi, yang tidak divaksinasi ada yang meninggal, ya. Tapi kita berbicara resiko, ya, jumlah kejadian. Nah, ternyata kejadian meninggal dunia, keparahan pada kelompok yang tidak divaksinasi itu lebih tinggi dibandingkan pada kelompok yang divaksinasi, gitu ya. Nah, maka kita bergerak di bidang itu. Ya, memang tidak ada kepastian 100% karena tidak demikian sains itu bekerja. Ya, banyak variabel yang bisa jadi belum kita ketahui, apalagi ini menyangkut penyakit dan menyangkut individu yang itu beraneka ragam karakter dan sifat dari tubuhnya tersebut yang bisa jadi ada kesamaan secara umum tapi ada perbedaan-perbedaan secara individual. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita seorang muslim dalam menyikapi berbagai teori konspirasi tadi, begitu Ustaz, supaya kita tidak tersesat dan kita juga bijak dalam menyikapinya. Mungkin itu Ustaz, tafadhol. Baik, begini ya. Pertama, sebagai seorang muslim, kita itu harus berpikir sangat detail, ya. Masing-masing ada wilayahnya, masing-masing bisa dijelaskan sebenarnya. Dalam konteks pandemi sekarang, apakah ada yang mengambil untung? Ada, ya. Ada yang bermain, ada, begitu. Dan itu wajar saja kan, dalam konteks apapun ada saja yang bermain. Misalnya tentang bisnis vaksin, obat, gitu ya, kepentingan WHO, kemudian misalnya lain-lain lah. Ya mungkin saja. Dan itu misalnya dari dulu kan kita juga sudah mendengar dalam kasus-kasus yang lain tentang kartel obat dan lain segala macam itu dalam kenyataannya ada saja, ya. Jadi kita harus bisa pisahkan gitu bahwa di balik vaksin, di balik apa ada ini ada itu bisa jadi. Tapi kan yang sekarang kita lihat itu adalah begini. Hari ini pandemi itu ada nggak? Ada kan itu. Nyata nggak? Nyata. Membahayakan nggak? Membahayakan. Sudah merenggut orang-orang tercinta kita. Harus selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya kepada ahlinya. Itu kan selesai. Kita berdoa, kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Dan riset sudah membuktikan bahwa ini bukan dari senjata biologi yang bocor dari laboratorium, kan udah banyak jurnal-jurnal yang ngebahas masalah ini, udah selesai yang itu gitu. Ya. Jadi di sisi itu dulu yang pecahkan, diselesaikan. Gitu ya. Jadi saya kira ini memang perlu edukasi ya, perlu edukasi. Kita masyarakat kita masih senang dengan yang begitu-begitu yang tidak pasti gitu. Kita tidak boleh menutup kemungkinan, sama sekali tidak boleh juga bahwa ada, bisa jadi ada dalam beberapa hal, ya. Dan itu belum bisa dibuktikan untuk beberapa hal, ya. Tapi sudah dibuktikan untuk beberapa hal yang lain. Jadi harus proporsional, kita harus detail dalam melihat setiap perkara. Gitu. Saya tidak menafikan bahwa sama sekali ini tidak ada yang ngambil untung, ada banyak, ada saja dalam dunia bisnis sekarang ini orang kapitalis mengambil untung dari berbagai macam hal. Dan itu ya apapun ada kan, jangankan pandemi yang begini gitu ya, yang memang kita butuh sekali dalam konteks kesehatan ini. Dalam hal ibadah saja kan sah-sah saja orang bisnis. Dalam konteks ibadah haji mungkin nggak ada bisnisnya, ada saja gitu ya, bisnis catering kah apa segala macam. Jadi di balik ini ada bisnis, ada dalam wilayah tertentu. Sudah pasti itu wajar saja kan, nggak mungkin nggak ada bisnis, ada bisnis.
gitu. Tapi bahwa ini direncanakan ini dan seterusnya, itu saya kira ini yang perlu pembuktian, dan berbagai macam jurnal kan sudah menjelaskan ya tentang awal mula virus ini seperti apa, bagaimana. Dan itu semuanya adalah bagian dari kebenaran ilmiah yang sudah ada. Mungkin salah, mungkin saja, gitu kan? Nama juga kebenaran ilmiah, mungkin salah gitu. Tapi selama belum ada dalil yang membatalkan, ya kita jangan berasumsi. Nanti begitu datang dalil yang membatalkan baru. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada riset jurnal yang membuktikan, pembuktian yang lain yang membatalkan riset sebelumnya, kan lain soal. Sekarang kan belum ada. Gitu ya. Jadi inilah kita harus berpikir detail, dan kita tidak acak jadinya. Apa yang saya lakukan jadi bingung akhirnya. Ya. Begitu. Jadi sekarang kan sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, saya nggak percaya COVID, tetangga mati, gimana? Nggak percaya, gitu ya? Gimana itu? Jadi orang lagi sekarat gitu, kita masih berdebat masalah ini. Udahlah, selesai kan? Udah selesai. Kita harus kembali kepada perkara yang mendasar. Ya, dalam hal ini adalah kita harus selesaikan ini segera, dan kita baru menatap lagi masa depan kita. NIC aja udah berbicara tentang banyak hal tentang pasca pandemi ini. Dia mengeluarkan buku terkait dengan The Great Reset itu kan. Bukan NIC, yang lain ya. NIC juga sudah berbicara dalam prediksi tahun 2030, 2040 segala macam. Nah, kita masih berkutat berkaitan dengan perdebatan yang tidak produktif. Kita harus berbicara pandemi ini setelah ini harus bagaimana. Kita harus bisa kendalikan ini, dan kita harus melakukan pengaturan dunia pasca ini kan. Jadi harus lebih strategik kita berpikirnya dalam perubahan dunia ini. Mereka sudah berbicara itu. Karena bagaimanapun pandemi sudah mengubah tatanan. Bukan hanya tatanan bermasker, bukan hanya tatanan berdaring ria gitu, tapi sudah mengubah tatanan-tatanan yang lain. Begitu. Wallahu a'lam. Sesi berikutnya yaitu closing statement dari masing-masing narasumber, Ustadz Ilman dan juga Ustadz Yuwana. Mungkin bisa sampaikan singkat saja. Silakan yang pertama mungkin Ustadz Ilman untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ustadz. Baik, memang COVID ini semua orang diuji kekonsistenan berpikirnya, diuji juga keimanannya tentunya. Dan kita sebagai seorang Muslim tentu kita mencontoh para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in, generasi-generasi terdahulu, sehingga selain kita selamat di dunia, tentu kita pun selamat di akhirat. Intinya, mari kita melakukan amal terbaik yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini, ya, yaitu amalan-amalan yang tentunya sesuai dengan syariat, dan amalan-amalan yang bisa menjadikan solusi untuk masyarakat. Ya. Dan semoga kita termasuk bagian dari solusi, dan tentunya kita bagian dari hamba Allah yang taat. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dilanjut oleh Ustadz Yuwana. Tafadhol Ustadz. Ya, yang pertama adalah tingkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tawakal dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau sudah menimpa kita, kita sabar begitu. Ada juga mungkin yang sudah menimpa keluarganya, kita sabar, dan kita harus makin kokoh iman kita. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita maksimalkan ikhtiar sesuai dengan cara-cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan insya Allah semua akan selesai kalau kita kembali kepada ketentuan syariat kan. Sekarang ini kacau balau karena seperti inilah keadaannya. Ya. Negara lain ternyata sudah mengikuti sunnah Nabi kan. jadi bisa mengendalikan begitu. Kita masih berdebat terkait dengan Illuminati, jadi nggak selesai-selesai. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, sebagai host, mohon maaf apabila rangkaian demi rangkaian acara yang sudah dilaksanakan ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.